pemirsa dimanapun berada. Hari ini kita sambil duduk-duduk bincang-bincang seputaran ketenagakerjaan di Sumba Timur. Hadir sekarang bersama dengan saya ada Frankie Yaning. ya, dan di sebelah saya Aris Leo. ya. Jadi kita sambil duduk-duduk, kita bincang-bincang, kita tukar pikiran, saling melengkapi berkaitan dengan soalan ketenagakerjaan di Sumba Timur. Informasi yang paling terbaru sekarang ini adalah ketika kemarin dulu melalui surat Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumba Timur sudah mengeluarkan satu penegasan yang ditujukan kepada perusahaan-perusahaan lebih khusus mereka yang memiliki karyawan sampai dengan minimal 10 orang membentuk serikat pekerja, serikat buruh di tempat perusahaan. Memang hal ini menjadi sangat penting bagi pekerja buruh di perusahaan dan juga akan membantu perusahaan dalam menyelesaikan bila mana ada perselisihan hubungan industrial yang terjadi di lingkup perusahaan. Jadi surat penegasan yang dikeluarkan oleh Kadisnaker Trans ini menjadi satu langkah maju bagi penegakan hak-hak pekerja, kemudian satu langkah juga maju untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang jelas bagi pekerja buruh. Jadi memang serikat pekerja, serikat buruh ini punya tujuan itu adalah bagaimana mereka mampu memberikan perlindungan. Pertama itu perlindungan hukum bagi atau kepastian hukum bagi pekerja buruh yang ada di lingkup perusahaan. Yang kedua itu berkaitan dengan soal serikat buruh itu juga akan memperjuangkan bila mana ada terjadi perselisihan hubungan industrial sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Jadi perselisihan itu ada 4. Ada perselisihan hak, ada perselisihan kepentingan, ada perselisihan pekerja dengan pekerja, dan yang keempat itu adalah perselisihan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Itu yang kedua. Yang ketiga berkaitan dengan soal bahwa keberadaan wadah serikat pekerja, serikat buruh dalam satu perusahaan juga itu dalam rangka memperjuangkan bila mana dalam pembuatan peraturan perusahaan atau perjanjian kerja atau perjanjian kerja bersama yang dibuat, sekiranya sedikit atau mungkin terdapat pasal-pasal atau klausal frasa dalam perjanjian itu yang tidak mewakili hak dan kepentingan pekerja, maka serikat pekerja, serikat buruh ini melalui pengurusnya ada di dalam dapat menyampaikan atau memperjuangkan itu kepada perusahaan, karena seyogianya dalam peraturan undang-undang itu mengatakan bahwa dalam setiap pembuatan peraturan perusahaan itu harus melibatkan unsur perwakilan pekerja. Demikian pula dalam hal pembuatan perjanjian kerja atau perjanjian kerja bersama. Jadi wadah yang nanti terbentuk dengan serikat pekerja, serikat buruh ini juga akan melakukan advokasi juga atau pendampingan hukum bila mana ada perselisihan yang terjadi. Jadi begitu pentingnya keberadaan serikat pekerja, serikat buruh dalam satu perusahaan untuk memperjuangkan tentang hak-hak pekerja buruh itu sendiri. Sehingga dengan surat penegasan ini diharapkan agar setiap perusahaan yang memenuhi ketentuan itu dapat segera untuk kemudian nanti bisa kami fasilitasi juga. Kami dari Serikat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Sumba Timur bisa memfasilitasi untuk terbentuknya serikat pekerja, serikat buruh di perusahaan. Jadi itu yang memang sangat
kami nantikan selama Iya. ini sekian tahun lamanya, dan baru terjawab di 2025. Kami Iya. sangat bersyukur dan terima kasih untuk Iya. itu. Itu yang memang penting sekali. Iya. Baik. Iya, Saya bekerja di salah satu perusahaan swasta. Saya iya, sebut saja di perusahaan perkebunan tebu pabrik gula iya, di Desa Wanga itu PT Muria MSM, Sumba Manis atau biasa orang kenal PT MSM. MSM, iya, Nah, ini kita berbicara tadi saya sudah mendengar dari Om sampaikan terkait dengan penegasan, iya penegasan untuk pembentukan serikat buruh serik, di iya, serikat pekerja di setiap perusahaan, perusahaan. Nah, ketika ini saya mendengar Om sampaikan itu, saya secara pribadi juga merasa senang karena selama ini saya kurang lebih 9 tahun bekerja di PT MSM ini, memang belum pernah ada iya, serikat pekerja ini yang iya, dibentuk internal untuk menaungi pekerja-pekerja yang ada di perusahaan itu sendiri. iya, Nah, dengan yang tadi sudah Om sampaikan ini merupakan ini salah satu hal yang sangat penting dan luar biasa sehingga bagi kami pekerja atau teman-teman yang lain ini merasa punya wadah atau tempat untuk mengadukan atau menceritakan ketika misalnya dia ada masalah yang iya, berkaitan dengan hak-hak dia atau tentang pekerja, dia bisa menyampaikan hak buruh itu sendiri yang ada di dalam internal perusahaan. Oke, baik, terima kasih. Ini saya Frankie Haning, ingin memberikan sedikit komentar atau ucapan terima kasih juga karena yang pertama dengan surat ini, kami selaku buruh juga, sangat terbantukan ya karena iya, dengan adanya penegasan ini bahwa perusahaan tidak akan semena-mena lagi terhadap, iya, karyawan, baik itu dalam bentuk hak-haknya iya, maupun aturan-aturan yang tidak pernah di-share oleh perusahaan. Karena saya juga selama bekerja di perusahaan, terutama di pabrik tebu ini, selama kerja 9 tahun itu tidak pernah di-share terkait aturan dan pelaksanaan aturan pun tidak pernah melibatkan karyawan. Nah, iya, tadi kan sempat ini Om sampaikan bahwa pembuatan undang-undang atau aturan peraturan dalam perusahaan, perusahaan iya, minimal ada unsur unsur perwakilan, perwakilan iya, dari karyawan. iya, Namun selama yang kami bekerja, hal itu tidak pernah iya, dilakukan begitu. Jadi peraturan yang datang wajib pekerja harus mengikuti tanpa ada iya, sosialisasi pun. betul, Jadi langsung eksekusi gitu. iya, Nah, hal-hal yang semacam ini yang menurut saya sangat baik agar pekerja-pekerja juga dilindungi seperti itu. betul, Dan satu juga yang mau saya tanyakan Om, untuk proses proses pembuatan serikat buruh ini, iya, untuk anggota-anggotanya itu apakah harus dari luar ini perusahaan kah atau harus dari dalam perusahaan itu sendiri? iya, Nah, itu seperti apa Om? Untuk proses pembentukannya itu seperti iya. apa? Di Undang-Undang Ketenagakerjaan maupun Undang-Undang 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja serikat buruh itu menjelaskan bahwa syarat terbentuknya serikat pekerja serikat buruh itu adalah pertama dia harus memiliki anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan juga PO-nya, peraturannya, organisasi atau hal-hal yang nanti berkaitan dengan soal tindak lanjut daripada kegiatan program dari serikat pekerja secara internal itu dilakukan. Nah, itu harus dibuat dulu. Kemudian selanjutnya pekerja yang berada di dalam lingkup perusahaan itu. Jadi tidak bisa pekerja di luar lingkup perusahaan yang bersangkutan dia menjadi anggota serikat pekerja atau serikat buruh di perusahaan lain. Tidak bisa memang. Bahwa serikat pekerja, serikat buruh yang ada di perusahaan, katakanlah perusahaan A, mereka itu adalah pekerja atau karyawan yang memang bekerja di perusahaan A. Jadi nanti mereka duduk bersama, mereka kumpul, berdiskusi, kemudian sampai pada mereka melakukan pemilihan. Jadi nanti pemilihan struktur kepengurusan serikat pekerja, serikat buruh di internal perusahaan itu. Jadi nanti tentukan siapa ketuanya, siapa wakil ketuanya, siapa sekretaris, bendahara, dan anggota. Setelah terbentuk anggaran dasar rumah tangga, proses pemilihan kepengurusan itu sudah berjalan, terjadi, maka selanjutnya adalah melaporkan ke Disnaker Trans, Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja.
dilaporkan dalam pengertian dicatatkan. Jadi serikat pekerja serikat buruh itu dicatatkan di kantor Naketrans untuk diketahui dan disahkan di sana bahwa memang betul di perusahaan A itu telah ada serikat pekerja serikat buruh. Dinas Tenaga Kerja juga akan monitoring secara langsung. Jadi terdata berapa jumlah pekerjanya di situ, laki-lakinya berapa, perempuannya berapa, kategori usianya berapa, dipekerjakan dalam jabatan seperti apa, kemudian bekerja dalam status perjanjian apa gitu. Apakah dia PHL, perjanjian kerja harian lepas, atau dia perjanjian kerja waktu tertentu, atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Semua itu terdata dengan baik. Dengan informasi dan data lengkap yang ada di Nakertrans, itulah kemudian lebih memudahkan untuk Nakertrans melakukan pengawasan atau monitoring dan dalam rangka mengawasi sekaligus mengevaluasi dan bahkan sampai dengan melakukan penindakan sekiranya dalam perjalanan ada hal-hal yang berkaitan dengan upaya penindakan yang harus dilakukan. Jadi memang itu syarat-syarat terbentuknya serikat pekerja serikat buruh di tiap perusahaan. Bahwa kami sebagai Konfederasi Serikat Pekerja yang ada di kabupaten itu akan mendampingi atau mengadvokasi bila mana ada persoalan-persoalan secara internal yang tidak bisa diselesaikan oleh serikat pekerja serikat buruh, baru kemudian dilaporkan ke kami dan kami akan mendampingi mengadvokasi mereka begitu. Nah itu makanya penting sekali keberadaan serikat pekerja serikat buruh di setiap perusahaan itu makanya kita waktu mendapat surat itu kita sangat senang gitu, sangat senang, artinya kita melihat berarti ke depan Kabupaten Sumba Timur lewat pemerintah daerah, lewat DPRD tidak hanya sekedar saja berpikir tentang bagaimana menghadirkan investasi di Kabupaten Sumba Timur, bagaimana membuka lapangan pekerjaan, perluasan kesempatan kerja, tetapi juga kemudian secara langsung mulai memastikan tentang perlindungan hukum yang jelas dengan segala ketentuan peraturan yang mengatur tentang nasib dan kepentingan para pekerja buruh kita di Sumba Timur. Itu memang kita harapkan dari dulu. Memang proses panjang ini kemudian baru berhasil di tahun 2025. Ini baru satu item dari sekian banyak tuntutan yang kita berharap agar bisa terjadi juga. Jadi selain terbentuknya serikat pekerja serikat buruh, kita juga mendorong yang selama ini, yang kemarin sudah sempat juga kita bahas di Komisi A di rapat dengar pendapat berkaitan dengan soal bagaimana nanti kita punya perda perlindungan hukum tenaga kerja, kita juga punya pegawai pengawas ketenaga kerjaan, bahkan balai latihan kerja. Instrumen-instrumen itu bila mana sudah ada di Kabupaten Sumba Timur, yakin saya bahwa persoalan-persoalan ketenaga kerjaan itu menjadi bisa diminimalisir. Segala risiko yang berkaitan dengan soal potensi perselisihan hubungan industrial juga itu akan menjadi kecil. Terjadi di perusahaan-perusahaan gitu. Ini satu Om, saya potong langsung. Nah ini kan saya juga sudah lihat kemarin itu surat yang itu yang Om kasih tunjuk saya. Atau di situ saya lihat kan ada sekitar 200-an 200-an perusahaan yang ada di Kabupaten Sumba Timur. Betul. Salah satunya adalah PT Murai Sumba Mansit sendiri. Nah ini kan surat sudah dikeluarkan ini. Yang jadi pertanyaan saya, ini apakah wajib setiap perusahaan yang terdata di Kabupaten Sumba Timur itu wajib harus ada itu serikat pekerja atau buruh di setiap perusahaan? Wajib itu? Iya, perintah undang-undang itu. Perintah undang-undang dengan ketentuan bahwa perusahaan yang mempekerjakan pekerja sampai dengan 10 orang. Artinya minimal 10 orang dia bisa membentuk serikat pekerja serikat buruh di perusahaan itu. Ya, ini perintah undang-undang. Jadi sebenarnya penegasan
yang dilakukan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja itu adalah perintah undang-undang. Oke. Ya, ditegaskan saja oleh Dinas Tenaga Kerja. Oke, baik Om, lanjut lagi. Kemudian kan itu ada sekitar 200-an perusahaan yang ada di Kabupaten Sumba Timur. Dengan surat itu sudah dikeluarkan itu, berarti ini juga akan dikirimkan oleh Dinas Tenaga Kerja ke setiap perusahaan yang terdata itu benar. untuk meminta kepada setiap perusahaan itu untuk segera pembentukan. Iya. Nah, kalau misalnya diminta dan tadi Om bilang wajib untuk dibentuk, apakah ada masa waktu misalnya, oh ini suratnya sudah masuk nih, Iya. 1 tahun atau 2 bulan maka harus wajib itu serikat pekerja itu harus ada, Iya. atau tidak ada batasan waktu untuk pembentukan itu sendiri? Soal pembentukan itu batasan waktu memang tidak diatur. Oh, Tapi tidak. saya berpikir ini juga menjadi kabar baik untuk tenaga kerja kita di Iya. Sumba Timur yang bekerja di setiap perusahaan. Karena dari dulu banyak juga dari mereka yang menginginkan agar ada serikat pekerja, serikat buruh. Tetap itu berkaitan dengan soal waktu. Iya. Nah, berkaitan dengan soal kalau ada pertanyaan, bila mana ternyata perusahaan melarang atau pengusaha melarang, Iya. ada tidak konsekuensi hukumnya? Iya. Gitu. Kalau ada pertanyaan Iya. seperti itu, maka saya bisa pastikan bahwa ada konsekuensi hukumnya. Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur bahwa setiap perusahaan atau pengusaha atau pemberi kerja itu Iya. dilarang untuk membatasi atau melarang para pekerja terlibat dalam suatu kegiatan serikat pekerja atau membentuk serikat Iya. pekerja. Larangan itu tidak hanya diatur secara administrasi, tapi Iya. juga pidana. Ada Oke. kurungan penjara 5 tahun Iya. ya bagi pemberi kerja atau pengusaha yang melarang, menakut-nakuti, mengintimidasi pekerjanya untuk tidak membentuk serikat pekerja atau tidak boleh terlibat. Itu ada konsekuensi hukumnya. Undang-undang mengatur itu. Iya, artinya gini, baik juga Om sudah menceritakan seperti artinya teman-teman kita mungkin yang nanti akan nonton ini juga kan, dia merasa jujur saya juga ukur dari saya punya pribadi, ya ketika kita mau pembentukan itu misalnya kami diintimidasi, kami kan ditekan, kami takut. Kalau kami tidak tahu bahwa ini ada diatur dalam undang-undang, maka kan kami juga terima-terima saja seperti yang mungkin permasalahan-permasalahan selama ini yang teman-teman kita alami intimidasi atau istilah dari perusahaan kan mereka takut untuk mau menyampaikan. Betul. Karena mungkin mereka berpikir ketika saya menyampaikan, wah pekerjaan saya, nasi piring makan saya dan segala macam bisa hilang di situ karena rasa takut itu. Tetapi ketika Om sampaikan bahwa ada undang-undang yang mengatur tentang itu, maka kami juga mungkin teman-teman seorang pekerja ini lebih berani untuk mau menyampaikan apapun itu yang diintimidasi oleh pihak oknum perusahaan itu sendiri. Betul. Jadi memang itu yang terjadi selama ini. Ada kekhawatiran, ketakutan. Jadi sesungguhnya bukan karena memang tidak ada persoalan di Sumba Timur. Iya. Sesungguhnya bahwa ada persoalan yang berkaitan dengan soal hak-hak pekerja yang kemudian dibatasi dalam tanda kutip atau mengalami semacam diskriminasi atau kriminalisasi, tetapi mereka lebih memilih untuk menerima saja kenyataan itu karena memang mereka sangat membutuhkan pekerjaan ini. Mereka sangat takut untuk kehilangan pekerjaan. Nah, kalau seperti ini yang terjadi, maka harusnya jangan kita biarkan ini. Dalam artian jangan kita biarkan pekerja buruh itu untuk berpikir bagaimana mereka bisa keluar dari persoalan itu. Iya. Nah, di ruang inilah kemudian pemerintah, DPR, stakeholder, semua pihak itu hadir untuk menjembatani. Karena kenapa saya bilang seperti itu? Karena undang-undang juga mengatur tentang lembaga kerjasama tripartit yang disebut LKS tripartit. LKS tripartit terdiri dari unsur pemerintah, unsur APindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia, dan unsur serikat pekerja sebagai mitra. Iya, mitra untuk kemudian berpikir tentang bagaimana evaluasi, mengawasi dan segala solusi diberikan agar si pemberi kerja atau pengusaha dan pekerja ini betul-betul mereka melaksanakan tugas fungsi mereka sebagaimana mestinya, kemudian dapat tercipta hubungan kerja yang baik,
harmonisasi dalam suatu perusahaan. Iya. Gitu. Karena bagaimanapun pengusaha dan tenaga kerja itu adalah satu Betul. kesatuan yang memang tidak bisa dipisahkan. Ya. Ada pengusaha berarti butuh pekerja. Iya. Ada pekerja tapi memang butuh juga pengusaha. Iya. Karena saling membutuhkan, maka hubungan itu harus dijaga. Bagaimana hubungan itu bisa terjaga, bagaimana hubungan itu bisa terjalin dengan baik, maka diharapkan semua pihak atau para pihak tunduk pada aturan yang sudah diatur. Gitu. Nah, kaitan dengan soal tadi pembentukan serikat pekerja, serikat buruh di setiap perusahaan, ini bukan keinginan 1-2 orang. Iya. Ini perintah undang-undang. Karena negara sudah jauh berpikir tentang potensi konflik atau perselisihan hubungan industrial itu bisa terjadi Iya. di satu perusahaan. Karena itu diharapkan agar adanya wadah serikat pekerja, serikat buruh ini untuk bisa menjembatani persoalan-persoalan tadi antara pengusaha dengan pekerja. Iya. Gitu. Pak Mengki ada yang Iya. ingin ini? Sebentar coba please kita Ya, break untuk dulu. Iya. Oke, kita sementara kita rehat dulu karena selanjutnya nanti kita pada episode berikut. Iya. Terima kasih.